Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakalan pergi ke makamnya Raden Patah ya teman-teman. Dan di sini suasananya malam hari dan makam beliau itu ada di samping Masjid Agung di Kota Demak ya teman-teman, dekat alun-alun Demak. Nah, siapa sih Raden Patah itu? Jadi Raden Patah itu adalah raja pertama di Demak ya teman-teman. Jadi Raden Abdul Patah itu lahir pada tahun 1448 Masehi atau 1370 Saka. Raden Patah adalah seorang terah bangsawan dari Raja Majapahit, putra ke-13 dari Raden Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima. Nama ibunya Putri Campak atau Putri Liang. Nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jimbun dan oleh Adipati Arya Damar atau Saputalang. Di Palembang diberi nama baru Raden Hasan. Pada saat usia 18 tahun, dia berkelana merantau ke Pulau Jawa dan bertemu serta berguru dengan para wali, khususnya Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya, sehingga dia diberi nama Raden Patah. Atas petunjuk dan bimbingan para wali, Raden Patah mendirikan pesantren di wilayah Gelagah Wangi Bintoro. Kemudian bersama santri pilihannya serta masyarakat membangun masjid di lingkungan pesantren tersebut yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Agung Demak, ditandai Candra Sangkala Nonggo Mulat Sariro Wani atau prasasti yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Pada saat itu pula Raden Patah ditunjuk sebagai mubalik menggantikan Syekh Maulana Jumadil Kubro, Prabu Wijaya kelima dari kerajaan Majapahit yang berkuasa saat itu memberikan anugerah jabatan kepada Raden Patah sebagai adipati dengan gelar Adipati Notoprojo yang berkedudukan di Gelagah Wangi Bintoro tahun 1475 Masehi. Pada tahun 1477 Masehi, dengan ditandai prasasti atau Candra Sangkala, Raden Patah selaku Adipati Notoprojo di Gelagah Wangi Bintoro oleh para wali dinilai sangat berhasil dalam membangun pemerintahan dan menjadi panutan karena beliau seorang satria yang tampan, cerdas, santun, serta bersahaja dan halus budi pekertinya. Beliau juga cepat menguasai berbagai ilmu yang diajarkan oleh para wali. Oleh karena itu, Majelis Wali Sembilan secara bulat mengambil fatwa dan memutuskan untuk mengangkat Raden Patah serta mengizinkan menduduki tahta kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkedudukan di Bintoro, Demak tahun 1478 Masehi dengan gelar atau sebutan Sultan Raden Abdul Patah Al-Akbar Saidin Panotogomo. Tahta kerajaan Islam ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan reaksi dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1479 Masehi, setelah setahun menduduki kerajaan Islam di Pulau Jawa, beliau meresmikan Purna Pugar Masjid Kesultanan Bintoro yang sekarang disebut sebagai Masjid Agung Demak dengan ditandai prasasti gambar bulus, merupakan Candra Sangkala Memet Saliro Sunyi Kiblating Gusti, bermakna tahun 1401 Saka. Raden Patah adalah Amirul Mukminin yang alim, adil, serta bijaksana. Beliau memegang pemerintahan selama 40 tahun, dari tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Setelah wafat dilanjutkan oleh Raden Pati Yunus, putra pertama Raden Patah selama 3 tahun, dari tahun 1518 Masehi sampai 1521 Masehi. Selanjutnya pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya Raden Trenggono yang memimpin kerajaan selama 25 tahun, dari tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Kemudian selama 14 tahun Kesultanan Bintoro terjadi kekosongan pemimpinan karena terjadinya perselisihan keluarga.
Lalu Wali Songo memberikan nasihat guna mengakhiri konflik keluarga. Disarankan agar pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang di bawah pemerintahan Sultan Wadiwijaya, menantu Sultan Trenggono. Beliau merintah di Pajang tahun 1560 Masehi sampai dengan 1582 Masehi. Dan mungkin itu tadi sedikit cerita dari Raden Patah, juga sejarah dari Masjid Agung Demak. Dan di situ juga ada museum, serta di samping masjid tadi ada makam daripada Sultan Raden Patah tadi ya teman-teman. Itu ada pilar-pilar yang bertuliskan nama-nama Wali Songo di situ ya, cuman ada 4. Kemarin sempat ngevideoin kan di dalam. Dan ini adalah fenomena sejarah zaman dulu. Ini tempat perburuan zaman dulu ya teman-teman, tapi di situ udah dijadikan kayak tempat kolam ikan. Nah, ini ada museum Masjid Agung Demak. Nah, di situ juga banyak sejarah-sejarahnya teman-teman, yang kalau pengen tahu ya teman-teman. Mungkin itu tadi cerita dari Raden Patah dan dari kerajaan-kerajaan zaman beliau. Mungkin ini kita bakal jalan lagi, kita mau ke Semarang. Nah, jadi kita mau ke Semarang. Jadi mungkin video hari ini itu aja dulu untuk kali ini. Oke teman-teman, salam jaga kaki.